Lu udah pada kenal belum sama ini asistennya Kak Alfian? Udah pernah bersapa atau berada di acara yang sama? Ada? Nanti ya, mengalir ya ketika praktikum ya. Jadi nanti ketika praktikum kalian bisa bertanya materi yang belum paham ketika di perkuliahan. Tapi ketika perkuliahan ya silahkan tanya sebebas kalian mau apa. Tapi ya harus dalam yang ranah yang sopan dan tentang materinya ya. Gitu. Oke. Oke, ini kita mulai. Sudah muncul di layar kalian masing-masing? Siap, sudah Ibu. Sudah, Bu. Ya. Oke, silakan nanti catat ya apa yang tidak tertulis di dalam slide gitu. Oke. Nah, kita masuk. Ini lumayan penuh ya. Ada 30-an slide gitu. Oke. Jadi di sini ada data statistik sebenarnya diampu oleh 4 ya, tapi di sini RC saya, Bu Mika kelas RA, Pak Christian Tamaro di kelas RB gitu. Oke. Nah, kita mulai untuk pendahuluannya ya. Di sini kita belajar tentang ukuran pemusatan data dan penyebaran data ya. Pertama tentang konsep dasar ini. Konsep dasar statistik ya. Nah, statistik itu berasal dari bahasa Latin, yaitu status ya, atau kalau di Yunani kan statue ya, satu gitu. Yang berarti negara, state, statue. Nah, kalau di statistik namanya status. Menggambarkan fakta bagaimana kondisi ekonomi, kependudukan atau disebut demografi, masalah politik, dan pendidikan suatu negara. Nah, lambat laun, status ini berubah menjadi istilah statistik ya, yang menggambarkan atau menyatakan jumlah data atau fakta yang berbentuk sebuah angka. Oke, maaf, sebentar. Oke, bentuk angka. Jadi, angka di sini ini sangat penting ya, harus kalian tafsirkan. Akan menjadi sebuah informasi atau tidak, sebuah angka itu tergantung kalian mengolahnya seberapa baik gitu. Apakah nanti kalian, kalau di statistika kan ada mean, ya ada median, kemudian ada modus. Nah, kalian mau ambil yang mana nih? Tergantung kalian keperluannya apa. Kalau pengen melihat suatu kerataan, ya bisa kalian menggunakan mean gitu ya. Dan data yang paling banyak apa gitu. Nanti tergantung. Jadi kalau data itu diolah, itu bisa menjadi informasi yang sangat bermanfaat. Nah, angka tadi itu bisa tersusun maupun yang sudah tersusun dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Di mana nanti setiap grafik atau diagram itu memiliki ciri khas masing-masing yang bisa digunakan dan di beberapa data ya, tidak semua data bisa menggunakan ini seperti itu. Oke, kemudian berkembanglah menjadi statistika. Kalau statistik itu menggambarkan kondisi ya, kalau statistika lebih ke metode atau cara, yaitu cara yang digunakan bagaimana ya. Jadi statistika itu rentetannya dari merencanakan, kalian pengen apa? Oh, pengen misalkan mengetahui tingkat ekonomi masyarakat yang di Lampung, berarti merencanakan. Kemudian mengumpulkan informasi, datanya pengen kalian seperti apa? Apakah datanya itu kualitatif atau kuantitatif? Nah, nanti kan beda ya cara pengumpulannya gitu. Nah, setelah itu menggunakan apa? Apa survei, apa wawancara gitu ya, atau bisa kalian sebar melalui online itu. Nah, setelah mendapatkan informasi, kalian bisa menyajikannya. Nah, menyajikannya, kalau misalkan datanya frekuensi kan bisa kalian buat tabel ya. Dari rentang ini sampai ini berapa frekuensinya. SMA sudah pernah ya. Misalkan ada gini, ada apa tipe, misalkan dari tipe berat badan. Ada yang dari 30 sampai 35. Nah, ini kan nanti ada frekuensinya. Nah, ini jenis data yang frekuensi kumulatif. Ada juga data yang tunggal ya. Gitu. Jadi, kenapa ada perbedaannya? Karena kalau berkelompok itu nilai yang sama itu lebih dari 1 gitu ya. Jadi, kita bisa menafsirkannya lebih gampang kalau tipe yang kumulatif seperti itu. Nah, setelah kita menganalisa ya,
setelah kita menyajikan data berupa grafik, oh kita analisis, oh datanya seperti ini nih, miringnya ke kanan atau ke kiri, kemudian lancip atau datar gitu ya. Nah, setelah itu, setelah menganalisa, mendapat informasi, kalian bisa menginterpretasinya, oh ternyata kalau misalkan miring ke kanan, datanya ini loh gitu, secara statistika gitu. Nah, setelah kalian bisa memberikan interpretasi, bisa mengambil keputusan atau kesimpulan apa sebenarnya yang paling krusial di dalam data ini ya, gitu. Oke, dan dalam situasi adanya ketidakpastian dan variasi. Nah, pasti di dalam data itu ada namanya ketidakpastian. Nah, atau error ya, standar error gitu. Jadi, kalau datanya itu misalkan kita pengennya linear, tapi dia tidak linear, kan nggak mungkin ya data itu seperti ini gitu. Set, gitu. Pasti ada yang bentuknya seperti ini. Ada gini, ada yang titik ini, gini. Ini kalau dihubungkan seperti ini. Nanti ada loncat ke sini. Gitu. Nah, ini berapa tingkat linearitasnya atau tingkat dia itu kalau kita prediksi benar nggak sih dengan menggunakan persamaan ini gitu ya. Nah, itu kan dia punya namanya ketidakpastian gitu. Datanya kalau kita ramalkan, prediksi 10 tahun ke depan, nah ketidakpastian itu berapa gitu, errornya berapa. Nah, tapi ya kalau errornya kecil, artinya data yang kita prediksi ya tidak jauh beda dengan prediksi yang kita buat sekarang gitu. Oke, nah secara umum statistika dikelompokkan menjadi dua bagian ya, ada statistika deskriptif dan statistika inferensial. Oke. Statistika deskriptif berarti hanya berkaitan dengan cara pengumpulan dan penyajian data ya. Jadi di sini belum sampai bagaimana menginterpretasikan. Ini maksudnya ke deskriptif gitu. Oke, yang kedua adalah statistika inferensial. Berkaitan lebih lanjut ya dari deskriptif ini, yaitu terkait analisis, bisa sebagian data, kemudian sampai dalam tahap prediksi atau pengambilan keputusan mengenai keseluruhan data. Nah, ini kedua faktor ini harus dimiliki oleh data saintis ya, seperti kita gitu. Jadi data ya kalau dibiarkan ya hanya menjadi data, bukan data saintis ya, bukan sains data gitu. Oke. Kemudian, nah untuk metode secara statistik ada dua ya, metode parametrik dan metode non-parametrik. Oke. Oke, ada yang bisa ini belajar dulu apa metode parametrik dan metode non-parametrik, bedanya apa? Oke, Zaki, kenapa Zaki? Izin menjawab, Bu. Ya, Untuk silakan. perbedaan metode parametrik dan non-parametrik itu, pada metode parametrik, pengujian itu memanfaatkan informasi mengenai parameter populasi yang sudah ada atau yang pasti. Sementara pada non-parametrik, itu metode pengujiannya itu populasinya belum diketahui, Bu, atau belum pasti. Iya, benar. Itu salah satu alasannya ya, kalau untuk metode parametrik, populasi sudah ketahui, jumlahnya berapa, kemudian jenisnya apa. Tapi kalau non-parametrik, kita tidak bisa menggunakan, kita belum tahu populasinya apa. Jadi nanti dibutuhkan asumsi dan central tendensi ya. Kita bisa menggunakan median ya kalau di non-parametrik. Nah, untuk metodenya, metode untuk menganalisis non-parametrik ini ya, kita bisa menggunakan Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney. Jadi ini kita pelajari nanti ya. Ini bisa dipelajari di namanya Kruskal-Wallis. Ini pengenalan saja. Dan Mann-Whitney. Gitu. Oke. Nah, intinya kalau ini sudah diketahui distribusinya seperti populasi, kalau metode non-parametrik belum diketahui. Oke, bagus ya Zaki jawabannya. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini contohnya. Apa dari sampai mana sih deskriptif, sampai mana inferensi? Ini ada sebuah ilustrasi. Terdapat penelitian yang ingin mengetahui hubungan antara akar pohon dan jamur. Oke ya. Kita bagaimana kaitan
akar pohon, dan jamur. Nah, perlakuannya seperti apa? Berarti kan ini variabel terikatnya ya. Kalau kita belajar variabel kan ada variabel bebas, variabel terikat, ada variabel kontrol ya. Kontrol itu yang tidak diapa-apakan. Terikat berarti yang mendapatkan perlakuan. Variabel bebas berarti variabel yang memberikan perlakuan. Bisa diganti-ganti gitu. Sesuai kita pengennya apa gitu. Oke. Nah, penelitian dilakukan menggunakan 20 bibit pohon red oak yang ditanam di greenhouse ya. Nah, 20 ini kita bagi jadi dua. 10 yang tanpa nitrogen ya, non nitrogen, dan 10-nya nitrogen. Dan sisanya tanpa nitrogen, ini dibalik ya. Non nitrogen baru nitrogen. Nah, di sini berat batang dicatat akhir 140 hari. Jadi mana tadi pulpen saya. Nah, ini sama ya. Sorry. Ini 10 jumlahnya, 1 sampai 10. Ini juga. Tapi yang sebelah kiri itu tidak diberikan nitrogen. Ya. Kemudian yang sebelah kanan itu diberikan nitrogen. Nah, nitrogen itu nanti berfungsi untuk apa ya? Mempengaruhi jumlah jamur. Gitu. Nah, dari itu otomatis nanti bisa mempengaruhi akar pohonnya seperti apa, ya. Ini contoh saja gitu. Nah, untuk statistika deskriptif sampai mana? Yaitu kita hanya menganalisis apa? Rata-rata berat batang pohon yang diberi nitrogen dan tidak diberi. Berapa sih rata-ratanya? Ini kalau kita cari min-nya gitu ya. Ini juga ini berapa min-nya? Gitu. Kemudian berat batang pohon tertinggi yang diberi nitrogen. Berapa beratnya? Yang paling besar diberi nitrogen sama yang tidak. Hanya mengenai sampai itu saja. Nah, untuk statistika inferensia, itu kita bisa menafsirkan, oh ternyata ada perbedaan kualitas akar pohon akibat pertambahan nitrogen yang menyebabkan jamur berkembang. Jadi kita bisa menarik kesimpulan. Ya. Jadi apa nanti informasi yang bisa kita dapatkan dari data ini? Itu ya, penafsirannya ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Oleh teman-teman? Ada? Oke, next ya kalau ada. Oke, sekarang kita masuk ke konsep dasar selanjutnya tentang populasi dan sampel. Ada yang bisa menjawab apa perbedaan populasi dan sampel? Maaf tadi mana? Oke. Apa yang paling gampang diketahui dari populasi dan sampel? Bisa menjawab. Ya, silakan Fatir. Sampel itu subsetnya dari populasi dan populasi itu superset dari sampel. Itu biasa. Kalau populasi gimana tadi suaranya? Sampel itu bagian dari populasi. Kalau populasi itu di dalam sampel itu. Oke, bagaimana satu sampel bisa dijadikan bagaimana suatu bagian itu bisa dijadikan sampel? Gimana? Apa? Oke. Nah, saya jawab ya. Benar ya tadi. Kalau populasi, itu kalau pengertiannya di sini, satu kumpulan objek yang lengkap dan jelas ya. Yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Jadi keseluruhannya. Misal, kalian pengen tahu berapa bukan keuangan. Apa namanya? Pendapatan masyarakat Lampung gitu ya. Nah, Lampung berarti itu populasinya. Jadi kita bisa men-set, bisa aja kan Indonesia, nanti sampelnya Lampung gitu ya. Nah, misalkan kita pengennya Lampung aja, oh berarti hanya Lampung aja nih yang kita analisis gitu. Nah, kita tidak mungkin dong mencari semua data yang ada di Lampung ya. Nah, kita ambil sampelnya. Nah, sampel itu harus apa? Harus menggambarkan penelitian yang akan kita lakukan terhadap populasinya. Misalnya populasi masyarakat Lampung itu misalkan bertani gitu ya, ya berarti kita harus cari sampel atau daerah yang kemungkinannya itu pertanian juga gitu. Nah kan kalau di Lampung itu kan Bandar Lampung ya yang paling padat ya sama metro. Nah kita nggak bisa nih mencari atau mengambil
daerah itu sebagai sampel karena itu tidak mewakili secara keseluruhan pendapatan yang ada di Lampung atau kondisi yang ada di Lampung seperti itu ya. Jadi sampel itu harus mewakili gambaran yang benar terhadap populasi gitu. Ya. Nah, nanti dari sampel itu kita bisa menggambarkan oh, berarti kalau misalkan di daerah kabupaten ini pendapatannya seperti ini, oh berarti kemungkinan besar rata-rata pendapatan yang ada di Lampung itu sebesar ini gitu. Ya. Kalau bisa diibaratkan populasi itu seperti organisme. Nah, di dalam organisme itu ada organ. Nah, organnya inilah yang dianggap sebagai sampel. Karena organ itu mewakili si organisme tadi gitu. Ya, jadi harus bisa mewakili ya. Oke. Nah, kemudian mengapa data yang digunakan harus acak? Kenapa alasannya? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Zaki. Kenapa kita harus menggunakan sampel acak? Karena apabila sampel tersebut beragam, maka kita tidak dapat mengambil insight atau informasi apakah analisis yang kita lakukan ini sudah benar atau tidak. Sementara kalau sampelnya acak, kita dapat melihat berbagai macam informasi yang mana hal itu dapat menambah informasi saat kita analisis, Bu. Oke, berarti supaya informasi bertambah gitu ya? Iya, Bu. Intinya. Oke, benar ya yang dikatakan Zaki. Nah, saya tambahkan, kenapa data itu harus acak ya? Karena apa? Kita bisa, kalau acak, kita bisa merepresentasikan data itu agar tidak bias. Jadi kita nggak boleh, apa ya istilahnya, boleh sih tadi itu kan sampel itu harus mewakili. Nah, tapi kita nggak boleh, oh ambil aja yang terdekat orangnya, oh ambil aja yang misalkan daerahnya nggak padat penduduk, nah nggak boleh gitu. Kalau kita sudah tentukan sampelnya, ya udah acak aja gitu. Kenapa? Supaya setiap anggota dari populasi itu memiliki kesempatan yang sama ya untuk menjadi anggota sampel, sehingga nantinya bisa ideal. Nah, gitu ya. Jadi supaya setiap anggota populasi mendapatkan kesempatan yang sama ya untuk menjadi sampel gitu. Oke. Ya, nanti kalau misalkan ada kesalahan, ya diulang lagi gitu. Nah, kenapa sih kita tidak bisa, kenapa kita perlu sampel, kenapa tidak kita analisis populasi gitu? Ada yang bisa menjawab kenapa? Kenapa kita harus pakai sampel sih gitu? Kan itu hanya kecil gitu kan, tidak menjelaskan keseluruhan. Ada lagi yang punya pendapat? Oke, Nabila Azhari, silakan Nabila, kenapa? Kalau misalnya populasi berarti ngambilnya langsung semua dong. Ya, kerugiannya apa? Kalau kita Kenapa? Kerugiannya apa? Kan otomatis kenapa kita menggunakan sampel ada keuntungannya. Nah, kalau ada keuntungannya berarti populasi ada kerugiannya. Kenapa? Kalau menurut saya kayak lebih makan waktu aja sih, Bu. Ya, lebih waktu ya. Keuntungannya kalau kita menggunakan sampel itu lebih banyak karena kalau populasi pertama populasi besar jumlahnya atau ukurannya. Kemudian yang kedua karena besar tadi perlu waktu yang lama. Nah, waktu yang lama kalau kita pengen cepat kan nggak bisa ya. Nah, apa yang kita korbankan? Kalau datanya banyak, pengen cepat berarti kita SDM-nya harus banyak. Nah, SDM yang banyak itu membutuhkan biaya yang banyak sehingga efisiensi biaya itu tidak tercapai ya, apalagi mungkin untuk daerah yang pembiayaannya tidak besar gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Kemudian penelitian yang tidak cocok yang apa ya? Karena tidak semua penelitian itu bisa dilakukan untuk populasi ya. Jadi mungkin baiknya akan dilakukan hanya sampelnya aja, sampling gitu ya. Nah, kalau populasi besarannya disebut apa? Parameter ya. Jadi P sama P. Ingat ya, gampang. Kalau sampel berarti besaran yang dihitung adalah statistik karena nanti beda menggunakan standar deviasi populasi atau standar deviasi sampel gitu ya. Oke. Nah, oke. Nah, di sini sebenarnya data itu ada banyak ya. Di sini hanya dijelaskan data secara kuantitatif dan kualitatif. Ini berdasarkan sifatnya.
Jadi data itu ada banyak ya. Kalau berdasarkan sifat, ini ada dua, yaitu ini dan ini, ya. Kuantitatif dan kualitatif. Kalau berdasarkan sifatnya, yang ini berdasarkan sifat. Ada dua, discrete dan continue. Kemudian ada juga ya berdasarkan skala. Itu ada banyak ya, ada data nominal, kemudian ordinal, ada data interval, kemudian ada data rasio. Itu. Kemudian ini satu ya, ini berdasarkan sifat, berdasarkan ini. Kalau berdasarkan sifat tadi udah discrete, berdasarkan sumber. Ini ya tadi dua ini. Berdasarkan sumber itu ada dua ya, primer sama apa? Sekunder. Oke. Nah, kita bahas yang pertama. Data kuantitatif berarti diperoleh dari hasil pengamatan dan biasanya dalam bentuk bilangan, ya. Oke, jadi bisa berbentuk angka yang dapat diukur, kemudian bersifat rasional, objektif, dan dia bisa ditambah ya. 1 tambah 1, 2 gitu. Tapi kalau data kualitatif, dia tidak bisa ditambah. Jadi data kualitatif itu hanya sebagai simbol. Misal, laki-laki, misalkan laki-laki, rasa ya. Rasa itu kan ada yang wangi, wangi sekali. Nah, itu kan datanya bersifat kategorik ya. Oh, kalau wangi berarti kategoriknya misalkan 3, wangi sekali 4. Nah, tapi kan tidak bisa ditambah. 1 tambah 4, 5. Apa tuh? Berarti sangat, kalau misalkan kita buat prank ya, jangan wangi lah. Buruk ya, misalkan buruk. Ini sangat buruk. Kemudian buruk. Cukup. Kemudian baik. Sangat baik. Nah, ini kan hanya sebagai simbol ya, kualitatif gitu. Sangat baik. Karena sifat gitu. Nah, ini tidak berlaku operasi matematika. 1 tambah 1, kalau di data kuantitatif kan 2 ya. Kalau data kualitatif tidak bisa dioperasikan seperti itu. Ya. Oke, misalkan ini ada sembuh, puas, berhasil. Nah, ini data yang kualitatif. Gitu. Oke, kemudian berdasarkan sifatnya ada 2 ya. Tadi data discrete dan data continue. Oke. Kalau data discrete itu data yang apa? Jumlahnya berhingga atau tidak berhingga, diperoleh dari hasil menghitung. Kalau continue nilainya real. Oke, jadi intinya gini, kalau data discrete itu data yang nilainya bilangan asli ya, bilangan bulat. Jadi tidak berlaku koma. Contohnya misalkan data jumlah pasien, kan nggak ada ya. Misalkan 1.300,5, nah, kan nggak ada ya, setengah orang gitu. Nah, itu berarti data discrete. Ya, misalkan ukuran sepatu, kan ukuran sepatu misalnya kita 37, 38 gitu kan ya. Kemudian jumlah angka dadu. Nah, angka dadu kan 1, 2, 6 gitu kan. Nah, itu bersifat bulat, tidak terpecah-pecah gitu. Nah, kalau kita buatkan grafik data discrete itu ini gini. Nah, karena misalkan ini 1, ini 2 ya. Jadi tidak berlaku koma. Kalau data continue itu ada data 1,11, 1,12, 1,13. Jadi grafiknya akan lurus. Kalau ini kan sebenarnya terpisah ya, tek gitu. Kalau data continue dia tuh gini. Ini ada, sini ada, rapat kali continue. Nggak terputus garisnya. Kenapa? Karena data continue itu adalah bilangan real. Bilangan real itu kan boleh akar, boleh pecahan, ya kan? Bisa koma, desimal gitu ya. Contohnya itu apa? Ada yang tahu? Kalau data continue apa contohnya? Izin menjawab. Ya, silakan. Kalau menurut saya ini besarnya energi ikat inti dalam sebuah atom, Bu. Menurut saya. Oh iya. Ya, itu bisa ya, karena kan bisa koma-koma ya angkanya ya, inti atom, peluruhan inti atom gitu. Oke.
Bagus. Kemudian berdasarkan sifatnya tadi udah ya, discrete dan continue. Berdasarkan skala. Ada yang skalanya nominal. Nominal itu istilahnya data dengan mengkategorikan ya. Jadi kalau misalkan dia diubah, dia tidak mengubah artinya. Misalkan contohnya kita A itu laki-laki, B perempuan. Nah kalau A sama B di change ya dia tidak merubah arti ya. Maksudnya tidak merubah secara keseluruhan gitu ya. Udah kita ganti aja yang A perempuan, yang B laki-laki gitu. Jadi pengkategorian kalau dia diubah tidak ada makna lain yang berubah secara keseluruhan. Itu kalau nominal. Ya. Kalau ordinal itu berdasarkan ranking. Jadi kita misalkan tadi ya, 1 dia sangat buruk, 2 ini gitu ya. Jadi dia data bisa bersifat 2. Berdasarkan skalanya dia ordinal. Berdasarkan sifatnya dia kualitatif. Seperti itu. Jadi kalau ordinal, orde ada tingkatannya. Ya. Nah, kalau interval berarti dia angka yang punya range. Misalkan nih ada berat badan ya untuk balita. Berarti rentangnya misalkan 2 kilo sampai 5 kilo. Berarti kalau kita punya data di antara rentang ini, berarti orangnya adalah balita gitu. Kalau misalkan kita rentangnya dinaikin 11 sampai 20, berarti misalkan anak-anak kayak gitu ya. Jadi angka tapi dia ada range-nya gitu. Ya, kalau data rasio berarti perbandingannya gitu. Misalkan suhu ya, suhu A, jangan suhu, berat badan A 30 kilo, berat badan B 60 kilo. Nah, kita bisa katakan perbandingan massa, perbandingan berat ya antara A dan B adalah 1:2 gitu. Ya, kalau rasio. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu terkait data? Ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, untuk skala pengukuran kita bagi menjadi 4 lagi ya, ada skala nominal, interval, rasio, dan ordinal. Nah, skala nominal berarti kategori tidak mengenal urutan ya. Kayak tadi kalau kita balik dia tidak apa ya, artinya tidak miss gitu ya. Ya udah, kita ganti aja laki-laki jadi B, perempuan jadi A, seperti itu. Nah, cirinya lagi dia tidak bisa diterapkan operasi matematika ya. Tidak bisa ini contoh ininya, ciri-cirinya diterapkan operasi matematika plus bagi min gitu. Kan nggak mungkin laki-laki tambah perempuan jadinya kayak gitu kan, nggak bisa kan gitu. Nah, itu namanya skala nominal. Kalau skala ordinal kategorik dan mengenal urutan ya. Ini sebenarnya lanjutan dari tadi, cuma ini maksudnya kelas skala. Kalau tadi data gitu. Oke. Sama ya, ini tadi interval, ada numerik, mengenal urutan, tidak dapat dibandingkan gitu. Nah, kita tidak bisa membandingkan kalau ini interval, kan interval ada datanya ya. Tadi interval antara berat badan 1 sampai 5 kilo si siapa anak bayi. Nah, kita nggak bisa membandingkan ya karena emang ukurannya seperti itu gitu ya. Nah, kalau rasio kita bisa bandingkan gitu. Gitu. Oke. Nah, kita masuk ke karakteristik data ya, ukuran pemusatan dan penyebaran. Kalau pemusatan berarti kita kecilkan angkanya gitu. Kalau ukuran penyebaran berarti menyebarnya di sisi-sisi ujung-ujung gitu ya. Nah, kalau pemusatan ada apa? Ada min, ada median, ada modus gitu. Jadi dipusatkan, dijadiin 1 titik gitu ya, min. Nah, kalau ukuran letak itu kita bisa menggunakan kuartil, desil, persentil. Kuartil itu berarti data dibagi 4. Desil, data dibagi 10. Di desil pertama berapa? Persentil berarti data dibagi 100. Nah, kalau penyebaran, seperti apa sih datanya menyebar? Ya, apakah nanti dia itu rata, dapat misalkan ulangannya 70 semua. Nah, itu kita bisa lihat dari ukuran penyebarannya. Dilihat dari apa? Dari rank. Dari atas sampai bawah berapa? Nilai minimum sama nilai maksimumnya.
Kalau dia ranknya itu besar, berarti apa? Data yang paling kecil dengan data yang paling besar itu jauh berbedanya. Kalau dikit berarti ya tidak jauh beda. Artinya apa? Kita bisa menyimpulkan kalau ranknya kecil, oh berarti tidak banyak, artinya hampir seragam, hampir homogen gitu ya. Itu kalau ranknya besar berarti heterogen datanya. Gitu. Ada nanti simpangan rata-rata dan simpangan baku. Simpangan rata-rata itu lebih kepada seberapa jauh data itu menyebar dari rataan ya, gitu. Misalkan rataannya 4 nih, oh ada data 1, berarti berapa penyebaran simpangannya sebesar apa? Semakin besar simpangan artinya datanya heterogen, semakin tidak homogen ya, gitu. Oke, kemudian ada kalau kita hubungkan antara median sama modus ada namanya skewness dan kurtosis. Skewness itu apa? Kemiringan. Jadi nanti ada data, saya nanti jelaskan lebih lanjut ya, seperti ini. Nah, ada skewness yang seperti ini, ada skewness yang seperti ini. Nah, kalau normal berarti ini distribusinya bagus, gitu. Oke. Kemudian ada koefisien variasi KV ya. Nah, kita masuk ke sini dulu. Nah, ukuran pemusatan data yaitu pertama adalah min. Nah, min berarti ada dua ya, ada data tunggal, ada data distribusi frekuensi. Nah, kalau data yang belum dikelompokkan alias data tunggal, kita bisa langsung aja ya jumlah data sigma dari XI, artinya kalau sigma kan jumlah ya, berarti X1, X2, X3 sampai data ke berapa dijumlahkan dibagi N, jumlahnya ada berapa data. Gitu. Ya. Nah, Bu, kalau distribusi frekuensi seperti apa? Nah, kalau data distribusi frekuensi, kita harus menentukan berapa jumlah kelasnya. Dengan menggunakan apa? Ini ya, K1 ditambah 3,3 log N. Nah, biasanya ini dibulatkan ke atas ya. Kalau misalkan nanti dapatnya 6,4, berarti panjang kelasnya itu 7. Nah, ini ya. Misalkan ini contoh. Nah, ini kelas misalkan N-nya ada 1, 2, 3, 4, 3, log N tahu ya, langsung masukin aja di matematikanya apa di kalkulatornya log 10, misalkan berapa, dikali 3,322 ditambah 1. Gitu. Oke. Misal ini saya punya N-nya 50 ya, berarti panjang kelasnya berapa? 1 ditambah 3,322 log 50. Nah, coba ini dihitung. Coba ada yang hitung berapa? Ambil yang hitung ya, kita belajar bareng. Berapa? Biar enak log 50 dulu. Log 50 dikali 3,322 tambah 1 ya. 6,643. 6,64 ya. Tuh. Oke, 6,64 berarti kan pasti lebih. Dibulatkan ke 7. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada data seperti itu datanya ya. Misalkan nih ada data nih ada kelas. Nah, paling rendah berapa? Kalian harus urutkan dulu. Misal paling rendah ini saya punya 30 ya. Oh ya, maaf. Ini ada lebar kelas ya. Lebar kelasnya. Oke. Kemudian setelah itu L, lebar kelas. X mark. Aduh, datanya belum ada ya. Misal saya punya ini ya. 54 minimum 30. Dibagi K. K itu tadi 7 ya. Berapa ini? 54 dikurang 30. Enggak.
20, 20, 21. Oke. Ini misalkan seperti inilah ya. Ini saya tadi mencontohkannya langsung ini sih. Nanti seperti ini ya, kalau ada data, maksimumnya berapa, minimumnya berapa, dibagi 7. Berarti nanti hitungnya dari ini 3,4 ya. Berarti dibuatkan menjadi 4. Gitu. Nah, nanti misalnya datanya, aduh, bentar, aduh. Oke. Nah, ini saya langsung datanya seperti ini ya. Data tabelnya. Ini kelas 30. Berarti panjangnya berapa tadi? Sampai 4 ya. 30, 31, 32, 33 ya. Sini ya. Oke. Terus habis itu berapa? 34, 34, 34, 35, 36, 37. Ini 38. 37 tambah 4, 41. 42. Ini nggak cukup ya. 42. Oke, ntar ini saya hapus dulu ya. Tuh, nggak cukup. 42 sampai 45. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. Ini jangan pakai ini lah ya. Bentar. Saya pakai data lain aja. Pokoknya gitu ya untuk membuatnya ya. Dari dulu berapa panjang kelasnya, berarti nanti ada 7 baris. Setiap barisnya itu ada 4 datanya. Dimulai dari data terbawah ya. Kalau 30 ya berarti 30, 31, 32, 34. Nah, gitu. Nah, ini saya punya data lain ya. Data lain. Oke, ini bentar. 30 sampai 34. Ini kelas 30 sampai 34. Kemudian 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49, 5 sampai 49, 50 sampai 54. Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Oke. Ini jadi kalian kelompokkan dulu berdasarkan kelasnya. Dari 30 sampai 34 ada berapa frekuensinya ya? Ada berapa frekuensi? Kemudian ini misalkan 5 ya. Saya punya data 5, 10, 7, 20, 8. Nah, ini jumlahnya ya. Ini jumlahnya ada 50. Nah, kemudian ini nanti berguna untuk menentukan berapa persentilnya, kuartilnya, minnya, mediannya gitu ya. Nah, frekuensi ini XI, ini nilai tengahnya ya. 30. Kalau saya biasanya ini aja bagi 2 aja, 30 sampai 34 kan ada 2
Ada 4 ya, 31, 32, 33, 34. Berarti tengahnya 32. Atau kalian bisa pakai kelas tepi atas kurang tepi bawah. Berarti kan kalau tepi atas 34,5 ya, dikurang 29,5 dibagi 2. Itu boleh. Gitu ya. Ini berarti nilai tengahnya adalah 32. Kalau udah tahu ini berarti tinggal nambahin. Oh, tadi dari sini ke sini berapa? 5. Berarti ini jadi 37. Ini 42, 47, 52 ya, nilai tengah dari setiap kelas. Setelah itu kita kalikan FI kali FI. Ya. Di sini berapa? 5 kali 32, berarti 160, 370, 294, 940, 416. Oke, nah di sini ini frekuensi kumulatif sebelum dia ya. Ya, kumulatif di dia gitu. Berarti ini 5. Ya kan? Berarti di 35 sampai 39 di bawahnya ada berapa? Berarti yang di bawah 35 kan ada 5. Nah, di atas 35 tambah 39 ada berapa? Ada 10. Berarti ada 15 dong. Itu ya. Nah, ini frekuensi kumulatif yang di bawah dia sama dia. Berarti ini berapa? 15 ditambah 5. Maaf. Kok 15 tambah 5? 15 ditambah 7, 22. Sebelah sini 22 ditambah 20, 42. 42 tambah 8, 50. Nah, di sini ada sama. 50 sama ini. Harus match. Ya. Nah, tadi apa? Kalau sedangkan dia datanya adalah distribusi frekuensi, rumusnya apa? Ini ya. Nih. Sigma, jumlah dari FI kali FI, berarti ini ditambahkan dari 160 sampai 416, itu jumlahnya 2180. Nah, FI-nya berapa? FI-nya berarti frekuensi, sigma kan? Frekuensi, sigma dari frekuensi, berarti 50. Jadi, di sini min-nya berapa? Min-nya adalah 2180 dibagi 50. Rataannya 43,6, berarti ada di sekitar ini rataannya. Gitu. Oke, sampai sini Anda ditanyakan dulu untuk data min. Ada? Izin bertanya, Bu. Silakan. Itu untuk yang bagian FK, ngambil 5 di awal itu dari frekuensi awal ya, Bu? Iya, frekuensi awal. Kan kita pengen tahu, kan kalau diibaratkan 30 kan ya, 30, 34, kita nggak tahu ya berapa gitu kan, kita taunya ini, entah 31, entah 32, entah 34. Jumlahnya ada 5. Nah, ini jumlahnya 5. Setelah itu ada data apa? 35, 39, dan seterusnya kan? Nah, otomatis ini kan jumlah dia sendiri 10. Di bawah ini berapa? 5 kan? Ini 10, ini 5. Yang di bawah dia berapa sama dianya? Gitu. Kalau yang awal ya berarti 5 aja. Gitu. Bisa dipahami? Ini frekuensi kumulatif sebelum dia. Dapat 15 itu dari mana tadi? Maaf. Ini 10 kan punya dia ya. Di rentang 35 sampai 39 ada 10. Di bawah dia ada berapa? Ada 5. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Artinya frekuensi dia dan sebelum dia. Kumulatif, kumpulan gitu. Gitu. Yang di bawah dia sama dia. Bisa dimengerti? Gambarannya? Bu, boleh diulang lagi nggak, Bu? Yang mana? Yang tadi, Bu, yang dapat 15 tadi, Bu. 15 ini ya. Nah, ini kan frekuensi kumulatif itu kan frekuensi dia dan di bawah dia kan, kumulatif gitu, sebelum dia dan dia. Nah, frekuensi kumulatif yang untuk kolom 1 berarti kan 5 kan, karena dia belum ada di bawahnya kan. Nah, kalau yang 15 ini dirinya sendiri ada berapa? Ada 10, di bawah dia ada berapa? Ada 15 gitu. Ada 10, berarti 15 kumulatifnya. Bukan frekuensi dirinya ya, kalau frekuensi dirinya dilihat di sini. Di rentang ini ada 10, di rentang ini ada 7, seperti itu. Nah, berarti kalau untuk ini berapa? Yang 22, 15 ditambah 7, 22. Kan dirinya tadi 15 ya, sebelumnya. Nah, dia sendiri 7, berarti kan 22. Gitu. Gitu.
Ibu, terima kasih, Bu. Ya. Oke. Bisa dipahami? Pokoknya ini harus sama. 50 di sini. Iya, sama ini harus sama ya. Gitu. Kalau beda berarti nggak sama. Oh, gini. Elah, ngerti gue. Gitu. Gini, Nay. Kenapa bisa ini 15? Karena 10 ditambah 5. Jadi 15. Kenapa bisa 22? Karena 15 ditambah 7. Kan ini tadi ada tabel tuh. Ya, kita bisa lanjut ya. Oke. Apa coy? Apa coy? Bisa di ini ya, Sasa. Di mute. Oke. Nah, sekarang ke median. Kalau median berarti membagi data ke bagian 2 sama besar ya. Gitu. Nah, kalau misalkan genep kan gampang ya. Genep berarti kalau 10 di 5 sama 5. Kalau ganjil gampang, kalau genep yang susah. Nah, sebenarnya kita bisa pakai aturan yang sama mau genep atau ganjil ya. Nah, median itu data, misalkan data yang belum dikelompokkan, berarti nilai yang terletak di tengah-tengah data yang telah disusun secara urut. Berarti harus diurutkan ya kalau median. Kalau min itu boleh kalian tidak urutkan ataupun tidak gitu ya. Kalau misalkan dia bentuknya frekuensi kumulatif, berarti kalian harus urutkan tadi dari bawah sampai atas. Nah, kalau misalkan median itu wajib harus diurutkan dari paling kecil ke yang paling besar. Gitu. Nah, median itu disebutnya juga kuartil 2 ya. Jadi kuartil 2 itu artinya kan kalau kuartil kita bagi menjadi 4. Maaf. Kok gampang. Bentar. Nah, kan kalau kuartil, ini kuartil ada 4 data ya. Nah, ini kuartil. Nah, kuartil 1, kuartil 2, 3, 4. Nah, kuartil 1 ini di 1/4 data. Ya, 1/4 data. Nah, ini pokoknya median itu sama dengan kuartil 2 ya. Tengah. Karena kalau kuartil 1 kan 25 bagian. Maaf, gini deh. Maaf. 0, ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Ya. Kalau kuartil 1 25% data, kuartil 2 50% data, berarti median kan. Kuartil 3 75% data, kuartil 4 berarti kuartil yang di 100 data ke 100. Oke. Nah, mediannya seperti apa kalau untuk data distribusi frekuensi? Seperti ini. Ini ya, L median, batas bawah kelas dari kelas median. Median kan nilai tengah. Nah, C ini adalah lebar kelasnya. Tadi ya, yang lebar kelas itu yang menyamping. Dari 30 sampai 34 tadi ada berapa lebar kelasnya. 30-nya dihitung ya. Kemudian jumlah pengamatan. N-nya ada berapa totalnya? F, frekuensi kumulatif sebelum atau di bawah kelas median. Ya, frekuensi kumulatif yang FK tadi. Kemudian frekuensi kelas itu seperti apa? Nah, misalnya untuk data yang tadi nih. Ya kan? Mana ya? Data yang ini. Kalian screenshot ya, biar saya tidak bolak-balik ya. Oke. Tolong di screenshot. Dah? Nah. Oke, untuk median, tadi apa rumusnya? Median itu L net. Nah, mediannya berapa tadi? Median itu kan tengah dari data ya. Tengah dari data, datanya ada 50. Berarti ada di berapa? Ada di 25 kan? Ya enggak? Data di 25 di mana? Di sini baru 22 kan jumlahnya. Oh, berarti data ke 25 itu berada di rentang ini. Paham enggak? Jadi ini tuh mengisyaratkan, oh kan kalau dari 30 sampai 44 masih 22 data gitu. Jadi kalau diurutkan ada 30, kita nggak tahu jumlahnya 30-nya ada berapa. Entah 30, 31, sampai 49, ini masih 22 data. Ya, 22 data. Nah, sedangkan jumlah total data kita itu ada 50. Sehingga mediannya berapa? Setengah dari data, 25. Berarti 25 di rentang mana? 49 ke atas kan? Maaf, ini 44. 44 ke atas kan? Nah, di mana? Di sini. 25 itu di 42. Kita ambil yang lebih dari 25.
Ya, karena 22 masih kurang dari 25, nggak bisa kita ambil. Ambil ke atas. Berarti mediannya ada di rentang ini. Oke, paham? Nah, tadi rumusnya apa? Kelas bawah. Kelas bawah itu paling bawah tadi 45 dikurang 0,5 ya, Lmet itu. Ya. Tepi kelas. Berarti 44,5 ya. 44,5. Oke, C-nya berapa tadi? C-nya lebar kelas ya. Dari 30 ke 34 berarti ada 5 ya. 30, 31, 32, 33, 34, 5 kelasnya, panjangnya. Oke, N per 2, N-nya ada 50. 2 karena dia itu median. Ya. Frekuensi kumulatif, berapa tadi? Sebelum pas di dia ada 22, berapa tadi? Kumulatif, frekuensi kumulatif sebelum 42. Berapa? 22 ya? 42. 42. Bentar. Frekuensi kumulatif sebelum atau di bawah kelas median. Oh, sebelum ya, bukan di dianya ya, frekuensi sebelum. Berarti ini 22 kan? Nih. Ini ya, sebelum kelas itu 22. Ini FK ya. Ini F. Berarti berapa? 22. Kenapa? Enggak 42, nanti ini minus. Ya kan? 50 per 2 aja 25. 25 kurang 42 minus kan? Kan kita nggak boleh kurang dari 40. Berapa tadi? 45 kan? Kalau ini minus berarti 44 minus kan? Kurang gitu. Nggak mungkin karena rentangnya tadi antara 45 sampai 49 gitu. Kalau ini yang fungsi suku ini minus ya, berarti kurang dari 45. Oke. Ya, sebelum atau di bawah kelas median. Oke, udah gini. Frekuensi median itu sendiri berapa tadi? Ada 20 ya, yang ini nih. Nih, frekuensi kelas median 20. Oke. Sudah kita bagi. Ini kalau saya bagi dapatnya adalah 45,25. Berarti nilai tengahnya 45,25. Gitu. Kalau misalkan kalian buat data, bisa jadi nggak bisa deh, itu kalau tergantung dari modus mediannya. Oke. Pokoknya kita tahu ini ya, bentuk kurvanya seperti apa, kita harus samakan dengan modus min dan mediannya gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Median untuk kuartil sama ya. Kalau kuartil bedanya di sini. Kuartil berapa? Kuartil 2. Berarti kuartil 2 berarti di sini kuartil 2 itu berapa? Setengah kan? 5. Setengah dari N. Kalau kuartil 3 berapa? 3/4 dari N. Bedanya di sini aja sih. Kalau kuartil 4 berapa? 4/4 dari N. Kalau desimal, persentil, bukan. Desil ya, desil ke 10. Desil ke 3. Berarti 3/10 dari data. Gitu. Ini sama. Misal nih, saya pengen tahu berapa desil ke, ini kan ada 50 data ya, desil ke 4. Berarti bagi dulu, desil ke 4 itu 50 bagi 4 berapa? 12,5 ya. Nah, 12,5 di mana kelasnya? Di sini kan? Karena di sini 5, ini 15, berarti 12,5 itu di sini mencakupnya. Yaudah, nanti kelas bawahnya berapa? 35 kurang 0,5. Di sini jadi 34,5 di sini. Oke, C. Tadi desil ke berapa? Desil ke 4. Berarti 4/10 dari N. Ini sama frekuensinya. Kumulatif sebelum dia berapa? Berarti 5. Dibagi frekuensi dia 10. Gitu. C-nya sama kan panjang kelas. Lebar kelas, maaf. Gitu. Ya. Oke. Kalau untuk modus itu ini dikelompokkan dulu ya. Kalau lebih gampang bisa menggunakan diagram daun. Kemudian kalian bisa kelompokkan, oh yang dapat nilai 7 berapa, yang dapat ini berapa. Atau kalian bisa lihat dari sini kan. Ini. Nah, dari ini kelasnya paling besar berapa frekuensinya di sini kan? Di kelas ini. Nah, tapi kita tidak tahu tepatnya di berapa sih 45 sampai 49-nya itu.
Bisa jadi 46, bisa jadi 47, gitu kan. Nah, yang penting kita tahu bahwa modusnya lihat dari frekuensi terbanyak di kelas keberapa. Berarti ini di kelas 1, 2, 3, 4 ya, kelas keempat yang ini. Oke, ya. Setelah ini apa tadi rumusnya? LMO, berarti ini batas bawah ya. Low ini kayaknya, low. Misalnya saya TP sama TA sama TB, tapi di sini pakai L. Nah, low dari modusnya. Tadi kan berapa? 40 sama ya kayak tadi ya. Di 45 berarti 44,5 modusnya ya. Jadi ini modus yang sesuai tabel tadi 44,5. Terus C-nya berapa tadi? C-nya lebar kelas 5. Nah, di sini ada bedanya. A, frekuensi kelas modus selisih ya dengan frekuensi kelas sebelumnya. Oke, berarti kalau A, kita lihat nih. Kalau A, dia dengan sebelumnya. Kalau B, dia dengan setelahnya ya. Selisih ya. Karena pasti ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Anggap yang positif. Nah, tadi di mana? Di sini kan ya, kelas modus kita. Nah, kalau A apa? A itu berarti 22 kurang 15. Ya kan? Maaf, bukan di sini. Ini. 20 dikurang 7. Frekuensi kelas dia dengan sebelumnya. Ini berapa? Berarti A-nya 13. Kalau B berarti dari sini ke sini. B-nya berapa? 20 kurang 8. 12. Gitu ya. Kalau modus, dia pakai sebelum sama setelah. Oke, jadi nanti kalian bisa cari di sini. A-nya tadi 13. Di sini 13 ditambah 12 ya. Ya nanti silakan selesaikan sendiri. Sampai sini yang ditanyakan dulu. Kalau tidak distribusi lebih gampang ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke, next ya. Oke, sekarang jam berapa? Sama ya. Oke, sekarang jam 3 ya. Nah, ini kalau kuartil sama ya, seperti yang saya berikan tadi. Ini. Ya kan, ini L letak kelas di kuartil keberapa. Kalau misalkan kuartil ke-1 berarti 1/4 dari data. 50 bagi 4 berapa? 12,5. Cari distribusi kumulatifnya yang angkanya 12,5 itu ada di situ. Nah, tarik sampai ke kiri berapa, di kelas keberapa. Terus kalian ambil kelas tepi bawahnya ya. Kayaknya sama. Berarti ini kalau 1 ya berarti ini 1/4 dari N ya. Sama. Ya. Oke. Nah, ini kalian kerjakan ya. Nanti saya tanyakan besok apa. Ini tapi tidak dijadikan tugas untuk di GCR ya. Karena kalau tugas GCR nanti akan sama nih untuk kelas RA, RB, dan RC. Nah, nanti kalian cari berapa desil ke-5 sama persentil ke-42. Ya, silakan nanti dikerjakan, nanti saya tanyakan. Oke. Rank. Kalau tadi ukuran pemusatan, dipusatkan jadi 1, kalau ini disebar. Seperti apa sebarannya? Apakah merata atau tidak gitu ya? Nah, kalau untuk penyebaran, kita pertama bisa menggunakan rank. Rank itu data maksimum dikurang data minimumnya. Ya, kalau rank yang besar berarti dia cenderung tidak heterogen ya, alias jauh gitu ya. Misalkan dari yang nilainya besar sama nilai yang kecil. Nah, kalau simpangan rata-rata itu apa? Yaitu rata-rata nilai mutlak penyimpangan data pengamatan terhadap min-nya. Jadi kita harus tahu berapa min dari setiap min dari data itu, bukan setiap ya. Oke. Misalkan ini saya punya data ya. Contoh. Datanya ada 9, 3, 7, 8, 4, 5, 4, 8 ya. Nah, tadi apa rumus dari ini? Ini kita tulis dulu ya, ini yang data tunggal ya. Data tunggal. Nah, ini apa? Mutlak dari XI min X bar dijumlahkan berapa dibagi N. Nah, kita harus cari dulu kan. Cari X barnya kan ya. X barnya berapa? Ratanya kan.
Kalau ini saya jumlahkan itu adalah 48, datanya ada berapa? Ada